Terima kasih Suster Nur dan Christine yang tetap semangat menemani kita ya. Saya perkenalan saja sedikit lalu saya setel video gitu ya. Gambaran serikat Yesus itu seperti apa gitu ya. Jadi saya Frater Boni, saya sekarang sedang studi atau kuliah di Jakarta masuk semester 6 begitu. Studi jurusan filsafat, yaitu salah satu yang memang harus diambil oleh para calon imam gitu ya. Saya asli dari lingkungan Puro Asri Sragen. Mungkin tadi beberapa teman ya sempat kenal juga dengan saya. Bahkan ada satu angkatan dengan saya di seminari tadi yang hadir gitu ya, dari Sragen juga. Jadi ada dua orang, saya dengan satu teman ini yang masuk satu angkatan ke seminari. Itu intinya kenapa kok saya berminat gitu ya masuk ke dalam serikat Yesus, lalu akhirnya berusaha untuk bertahan dan setia gitu ya. Intinya hanya satu pertanyaan sih, mungkin teman-teman nanti renungkan sendiri gitu ya. Apakah aku sudah dicintai oleh Allah gitu ya? Itu penting gitu ya, karena saya sendiri merasa pertanyaan itu selalu saya refleksikan terus-menerus gitu ya. Dan itu menemani perjalanan saya gitu ya. Kalau saya belum dicintai, bagaimana saya mau mengikuti gitu ya. Itu jadi itu pertanyaan yang perlu sangat relevan selalu bagi hidup saya. Itu ya sampai sekarang meskipun sibuk belajar gitu ya, disuruh belajar itu ini gitu ya, hidup berkomunitas gitu. Tapi saya merasa senang dan teman-teman di sini saling mendukung begitu ya, saling mendukung, terus memotivasi satu dengan yang lain gitu. Itu saya gitu ya. Mungkin saya belum terlalu banyak pengalaman soal panggilan, tapi saya bersyukur masih bisa bertahan gitu ya di dalam serikat Yesus selama 5 tahun ini gitu ya. Terus saya akan setelkan video gitu ya, serikat Yesus seperti apa sih gitu ya. Hai, ketika muda, kita memiliki banyak cita-cita. Bahkan hingga dewasa nanti, kita akan terus punya cita-cita. Dalam perjalanannya ke Jepang, singgah di Kepulauan Maluku. Karya Santo Fransiskus di Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara berlangsung hingga tahun 1689 dan diteruskan oleh misionaris lain. Namun, VOC kemudian melarang para misionaris menjalankan misi. Karya misi Serikat Yesus dimulai kembali pada tahun 1859 ketika para imam Yesuit diundang berkarya bagi pendidikan dan pastoral di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Dan sejak saat itu, Gereja Katolik di Indonesia tumbuh dan semakin besar. Selama lebih dari 150 tahun, Serikat Yesus telah melayani di Indonesia. Saat ini ada lebih dari 300 anggota Serikat Yesus yang bertugas di lebih dari 70 karya di seluruh Indonesia. Yesuit dari Indonesia juga berkarya sebagai misionaris di Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Formasi awal seorang Yesuit di Indonesia dimulai di Novisiat Santo Stanislaus Kostka, Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan masa novisiat, seorang Yesuit meneruskan pendidikan filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triakara di Jakarta. Menjalani tahun orientasi kerasulan adalah jenjang selanjutnya. Pada masa ini, para frater menjalani penugasan dalam karya Yesuit. Studi teologi adalah formasi lanjutan bagi para calon imam Yesuit. Sementara, para bruder Yesuit langsung melanjutkan studi khusus atau penugasan. Studi khusus bisa dalam bidang biologi, seni dalang, teknologi, keuangan, dan masih banyak lagi. Tahukah kamu bahwa ada 50 Yesuit yang telah dikanonisasi sebagai santo dan 130 Yesuit yang sudah dinyatakan sebagai beato? Tahukah kamu bahwa ada 35 kawah di bulan yang diberi nama berdasarkan nama Yesuit atas jasa mereka dalam pelayanan dan karya mereka dalam bidang astronomi dan ilmu pengetahuan? Oh ya, satu lagi. Tahukah kamu bahwa hypertext yang kita gunakan saat ini ketika browsing di internet itu ditemukan oleh seorang Yesuit? Keren kan? Nah, jika kamu merasa terpanggil dan ingin menjadi seorang Yesuit, perhatikan informasi berikut ini. Temui imam, bruder, frater, Yesuit, guru di sekolahmu, atau siapa saja yang memahami dengan baik Serikat Yesus. Seorang calon Yesuit harus menempuh formasi panjang yang intensif dan berkesinambungan. Butuh waktu hampir 12 tahun bagi seseorang untuk menjadi seorang imam Yesuit. Ada calon yang memilih untuk menjadi seorang imam Yesuit. Tugasnya melayani umat melalui perayaan misa dan sakramen lainnya. Ada juga calon yang memilih untuk menjadi seorang bruder. Seorang bruder Yesuit biasanya membaktikan diri untuk pelayanan tertentu. Setelah 2 tahun masa pembinaan di novisiat, calon Yesuit mengikat berdiri mereka ke dalam 3 kaul: kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Pungkas masa kaul, calon Yesuit melanjutkan studi sesuai hukum kanonik kebutuhan Serikat Yesus dan gereja. Kawan, mari berani bermimpi. Yakinlah, rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana kita. Lagi pula, menjadi seorang Yesuit tidak akan membuatmu kehilangan jati diri. Kamu justru akan menjadi semakin dekat dengan sumber segala kebahagiaan dan cita-cita Tuhan. Tidak perlu buru-buru, kamu bisa menghubungi kami kapan saja. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui Yaitu teman-teman semua, musisi dari Serikat Yesus, terima kasih. Dan semoga teman-teman bisa menikmati dalam situasi seperti ini ya, yang terbatas, tetap semangat, tetap menjalani hidup harian dengan optimal. Terima kasih semuanya.